Berterima kasih untuk Gembala Sidang, Pendeta Ponco, dan semua majelis jemaat. Dan kira-kira ada 7-8 penginjil di tempat ini. Dan hari ini pertama kali saya khotbah di KU, tapi ini kali kedua saya khotbah di stadion, karena kali pertama tadi KU 1, saudara ya. Hari ini saya akan lanjutkan khotbah yang berseri dengan judul If Not Now, When. Kemarin Sabtu saya bahas why dan how. Tadi di KU 1 saya bahas where. Sekarang KU 2 saya bahas who. Nanti di KU 3 saya bahas when. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kalimat ini tidak pernah Tuhan ulangi lagi di bagian kitab suci manapun, kecuali di dalam kitab Yesaya. Kalimat ini sekaligus mendorong dan menguji. Jikalau kita mempunyai 5 anak, lalu setelah makan siang, kita mengecek anak kita mana yang mau gerak dengan kita tawarkan. Siapakah yang setelah ini mau cuci piring? Pembantu kita bisa panggil, tapi kita tidak serahkan ke pembantu, kita tanya ke 5 anak. Papa bisa cuci, mama bisa cuci, papa, mama bisa panggil pembantu untuk cuci. Tapi waktu papa tanya, bukan papa butuh kita, tapi dia menguji kita. Nanti kita akan lihat 5 anak dengan 5 respons yang berbeda-beda. Yang satu pura-pura noleh-noleh ke sini sana, yang satu sibuk-sibuk WA-nya, yang satu pura-pura ke toilet, yang satu pura-pura ada ambil barang, sisa yang satu bingung dia. Karena satu-satu semua ada alasan, akhirnya dia juga pakai alasan. Kemarin saya sudah cuci Pak, maksudnya jangan sekarang. Dari situ Papa menilai 5 anak ini tidak tahu diri. Barulah Papa panggil pembantu untuk cuci. Nanti setelah lewat berapa hari, Papa uji lagi. Papa pulang jam 9, Papa kasih tahu hari ini Papa akan pulang jam 9. Nanti di antara kalian 5, siapa yang mau bukain pagar karena mobil Papa akan masuk. 5 anak pakai alasan masing-masing. Saya ada PR Pak, nanti malam saya ada jumpa. Satu-satu alasan. Bukan Papa tidak bisa buka, bukan Papa tidak bisa suruh orang, tapi Bapak atau Papa sedang menguji 5 anak. Tuhan menguji semua anak-anak Tuhan dan akhirnya kesimpulannya manusia tidak tahu diri. Waktu kita doa kepada Tuhan, koneksi kalau kita pakai handphone suka kadang-kadang gangguan, beda wilayah, lalu orang itu sudah terhubung, ternyata dia lagi online, tapi kalau kita sedang kontak Tuhan, kita maunya langsung Tuhan angkat telepon, kalau pakai istilah angkat telepon, dan tidak ada nada tunggu, dan kalau bisa langsung jawab segera. Bayangkan kalau saudara telepon Tuhan, di dalam doa, calling Tuhan, lalu nadanya tut, 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 tut. Kita disuruh ngantri, saudara mau? Saya bilang saya sabar. Lalu tanya, Tuhan, saya nomor urut keberapa? Tuhan bilang tunggu. Masih ada 5 juta manusia sedang konseling. Kau dapat nomor 5 juta 1. Baru tahu berapa kapoknya kita. Kita kalau doa minta hari ini juga. Kita kalau minta Tuhan, sertai Tuhan. Sebentar lagi saya mau terbang. Langsung sebentar lagi. Info ke Tuhan sekarang juga menyertai. Tuhan, saya mau naik mobil 18 jam ke satu kota, Tuhan pimpin biar semua kendaraan bisa dipakai dengan baik, berkati Papa yang akan setir, berkati semua persiapan mobil lah, akilah semua, doa di depan, Tuhan sertai, kami mau jalan sekarang,
Jadi Tuhan dipaksa untuk jaga sekarang. Nanti kalau sudah sampai, tidak doa. Ayo jujur, jangan soal rohani ya. Setelah sampai, semua turunkan barang, lupa doa. Ya Tuhan tahu sendiri ya, saya sudah kamsia di dalam hati. Kita sering memperalat Tuhan, waktu perlu sesuatu, minta Tuhan cepat. Waktu minta berkat, minta Tuhan cepat. Itu mirip anak kecil. Anak kecil minta ke papa, besok guru suruh pakai baju seragam warna biru-biru. Papa pusing kepala, kenapa baru ngomong sekarang? Besok, iya sekarang jam berapa? Jam 7. Langsung papa bawa anaknya pergi ke mall, langsung cari, langsung dites, langsung dikasih, akhirnya besok dia pakai. Tapi begitu papa panggil dia, anakku sini, badan papa lagi pegel, kerokin dong. Pak, tidak bagus kerok pak. Menurut ilmu medis itu tidak bagus pak. Papa tidur saja, bapak kurang tidur, nanti bangun sembuh sendiri. Dalam hati papa mau uji dia, ternyata dia jadi dokter spesialis yang tidak beres. Tuhan waktu tanya manusia, siapakah yang akan aku utus? Kenapa kalimat Tuhan ditujukan kepada kita? Kenapa tidak kepada yang lain? Kenapa papa ngomong ke 5 anak, tidak ngomong ke pembantu? Kalau papa ngomong ke pembantu, siapakah di antara kalian 2 yang mau buka pintu untuk saya? 2 langsung akan jawab. Tapi papa tidak puas karena ini pembantu, tapi ini anak yang keterlaluan. Di dalam gereja ada 2 ekstrim sebutan yang seringkali menjadi masalah besar. Kita orang percaya disebut anak-anak Allah. Kita orang percaya disebut hamba-hambanya Tuhan. Nah, 2 sebutan ini menjadi masalah besar. Waktu kita di dalam gereja, saudara lebih berperan sebagai hamba-hambanya Allah atau anak-anak Allah. Waktu saudara datang duduk, berperan sebagai hamba-hamba Allah atau anak-anak Allah. Di rumah, kalau hamba pembantu, taat luar biasa. Mbak, Indomie langsung dibuatin. Coba panggil anak. Anak sini, papa lapar. Bisa masakin Indomie? Pak, Indomie nggak bagus pak. Nanti kanker papa. Teorinya dia di dokter spesialis lagi. Panggil anak lebih sulit daripada panggil hamba, betul nggak? Nah kita orang percaya, kita disebut hamba, kita juga disebut anak. Maka kita yang datang ke gereja, kita berperan sebagai anak. Akhirnya kalau disuruh pelayanan, anak. Saya tidak. Status anak. Lalu siapakah di gereja yang mau punya jiwa pelayanan? Itulah orang yang mengerti saya anak sekaligus hamba. Tuhan menguji semua anak-anak Tuhan, sudahkah kau betul-betul jadi hamba? Hamba artinya tidak ada hak untuk dia menentukan hidupnya. Hamba artinya seluruh hidupnya dipimpin oleh si Tuan. Dan Tuan yang akan pikirkan hidupnya, kasih dia makan, kasih dia kebutuhan hidup. Itu tujuan Tuhan mengambil satu hamba. Tuhan menyelamatkan kita, kita disebut hamba. Maka kebutuhan kita Tuhan yang siapkan. Dan kita juga disebut anak. Apalagi kita disebut anak, maka kita akan disayang oleh Tuhan dan tidak dimanja oleh Tuhan. Semua yang hamba, kita persulit, kasih dia kerjaan terus. Semua yang anak, kita manjakan dia. Kalau hamba kerja, tidak tidur, tidak apa-apa, memang dia hamba, pembantu. Tapi kalau anak udah kerja capek, kasih dia istirahat, jangan dipaksa, nanti dia sakit, dia banyak PR. Kalau pembantu, biar dia kerja, memang tugasnya seperti itu. Tengah malam bangunkan dia, suruh cuci mobil. Tengah malam cuci mobil, padahal lagi musim hujan. Besok hujan lebat, dia pakai kotor lagi. Pokoknya tidak bisa lihat hamba itu enak-enak tidur. Kalau anak, kasih dia manja. Di dalam kekristenan, justru anak dikasih susah. Yesus disebut anak tunggal Bapa. Dan tugas dia susahnya minta ampun. Turun ke dunia, dibuang, dihina, ditolak, waktu mau mati ditonjok, lalu dikuburkan, tidak ada kuburan, waktu lahir tidak ada tempat tidur, itu pinjam
tempat tidur, yaitu kandang binatang. Kuburan bukan punya dia, tetapi punya Yusuf Arimatea. Datang tidak punya aset, pergi tidak punya aset. Tidak ada makam untuk Yesus. Yusuf Arimatea menyiapkan makam untuk dirinya. Yesus raja segala raja. Kalau Firaun punya piramida, Yesus pasti punya kubus yang melampaui piramida untuk kuburan yang megah itu. Tapi Yesus kuburan lobang pun tidak punya. Nah, saudara perhatikan, anak itu contoh teladan meneladani Kristus yang adalah anak tunggal Bapa. Maka kita lihat Tuhan menawarkan siapakah yang akan aku utus. Kalimat ini kalimat yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang menjadi contoh. Sebelum pekabar Injil mulai ada, Tuhan pekabar Injil pertama di alam semesta. Yaitu Tuhan mengabarkan Injil kepada Adam dan Hawa, dan Tuhan masuk pedalaman. Definisi pedalaman kalau saudara lihat di Google, tidak ada transportasi, tidak ada kota, tidak ada fasilitas, dan manusia tidak ada pakaian dan budaya yang sangat tinggi. Dan semua definisi pedalaman sangat cocok untuk Taman Eden. Dan Taman Eden itulah pedalaman pertama di alam semesta. Tidak ada WA, tidak ada wifi, tidak ada lampu. Semua teknologi belum dihasilkan oleh manusia, kecuali nanti setelah jatuh ke dalam dosa, manusia buat baju. Itulah budaya yang dihasilkan oleh manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Sedangkan sebelum itu kita melihat ini betul-betul primitif. Penduduknya cuma 2, lalu taman begitu besar, bumi begitu luas, dan Tuhan datang khusus layani 2. Maka Tuhan adalah misionaris yang menjadi contoh semua misionaris di dalam dunia. Tetapi bukan hanya Tuhan yang datang di Taman Eden. Lalu manusia sudah begitu banyak dan berdosa, Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk melayani orang-orang berdosa, dan sampai semua hamba-hambanya satu persatu mati. Banyak yang mati karena dibunuh, lalu Kristus sendiri diutus sebagai anak tunggal Bapa dikirim, dan Kristus sendiri dimatikan. Dari pertama Yesus inkarnasi, sampai Yesus sudah naik ke sorga, penderitaan demi penderitaan menyertai Yesus sampai hari ini. Wah, dari mana kita tahu? Yesus sudah menang, Yesus sudah naik ke sorga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus berkata kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi Yesus masih dianiaya padahal sudah di sorga. Kenapa tema aniaya ini keluar? Karena Paulus itu menganiaya orang percaya, ini ibarat sedang menganiaya kepala dari semua orang percaya. Dan Paulus masanya sudah lewat, dan sekarang begitu banyak orang yang sedang menganiaya orang Kristen. Mereka sedang menganiaya Kristus. Jadi tidak ada yang namanya kita anak Allah, enak-enak, kemana-mana disanjung-sanjung, dipuji-puji, lalu disambut turun pesawat, dikasih karpet merah, masuk kamar tidur, karpet hijau gitu ya. Lalu kalau mau mati digiring, wah dikonvoi, wah dihargai luar biasa, tidak ada itu. Kalau kita dikasih kemuliaan, itu anugerah Tuhan. Tetapi mesti didahului oleh penderitaan. Kita menderita, kita bersyukur karena ikut menderita bersama-sama Kristus. Kita diutus, kenapa diutus? Supaya kita mengerti Kristus waktu diutus. Kenapa dia meladang misi Tuhan, kita alami penderitaan. Supaya kita mengerti Yesus waktu diutus di dalam misi, di dalam dunia mengalami penderitaan, dan kita mencicipi sebagian kecil penderitaan Kristus. Ini sukacita besar. Jikalau saudara pernah melangkah ke satu jalan yang satu misionaris terkenal di dunia pernah langkah di situ. Wah, saudara langkah, membayangkan saudara hidup di zaman misionaris. Senang tidak? Saudara masuk ke satu rumah, katanya misionaris itu pernah duduk di sini dan kursinya sudah sangat kuno. Saudara pengen selfie tidak?
duduk di situ, langsung cis gitu kan. Ada kebanggaan, saya sudah pernah di dalam tempat itu dan duduk di tempat itu. Sekarang kalau kita bermisi menderita, saya tidak akan pergi lagi. Susah, saya tidak akan pergi lagi. Mestinya kita bersyukur karena jejak-jejak kaki Kristus di dalam dunia ini mengalami penderitaan dan sekarang kita mencicipi penderitaan itu. Kenapa orang rela bayar sangat besar untuk pergi ke Israel? Karena ingin lihat tempat yang Yesus pernah ada di situ. Betul nggak? Satu kali trip pergi ke Israel, ke Mesir kah, ke Turki kah, itu bermiliar-miliar dari semua peserta yang dikumpulkan berapa ribu dolar, setiap grup berangkat membawa uang harus miliatan untuk bayar-bayar semua itu. Kenapa kita siap bayar tur? Karena kita ingin lihat di sini Yesus pernah datang, di sinilah Yesus berkhotbah, di sini diperkirakan rumah Yesus waktu masih kecil. Kita pergi ke Mesir, kita lihat piramida, kita ingat cerita yang Musa kah, cerita si Yusuf kah, cerita semua orang-orang yang pernah ke Mesir, karena piramida menggambarkan dunia Mesir dengan kemegahannya. Kenapa kita rela pergi dengan bayar mahal, kena panas, kita tidak ngomel, kita jalan kaki sampai 100.000 langkah lebih selama tur, kita tidak pernah ngomel, nanti kalau bermisi, kena panas sedikit. Aduh, saya punya skincare ini tidak kuat. UV-nya kurang lah, apalah, saya punya anti lah. Akhirnya dia pakai jas hujan untuk anti semua ya, dan jas hujannya ada pantulan anti UV-nya lah, macam-macam lah semua ya. Kalau sudah pergi misi, alasannya banyaknya luar biasa. Kalau suruh bayar, langsung surat miskin RT RW keluar. Ada potongan tidak, ada diskon tidak, kan ada dana misi, pakai dong dana misi. Tapi kalau dia pergi ke Israel, wah dia rela bayar untuk mencicipi lokasi-lokasi kota Yesus, Kapernaum, wah saya sudah masuk, wah saya sudah ke Bethlehem, sudah pegang bintang itu ya, wah baru pegang saya sudah bangganya luar biasa. Dan dia keluarkan uang banyak sekali, ngantri panjang sekali, makanan tidak enak, dia sabar. Dia bawa Indomie lah, dia bawa ikan teri lah, dia bawa nasi, rice cooker, yang masak sendiri di kamar, dia tidak masalah. Tapi kalau ikut misi, makanan tidak cocok, dia ngomel habis-habisan saudara ya. Inilah bedanya orang-orang yang tahu misi sama yang tidak tahu misi. Kita lebih rela bayar dan menderita waktu ikut tur. Dan kita kurang rela menderita mengikuti jejak misi Tuhan Yesus meskipun lokasinya berbeda, tetapi sama-sama mengunjungi wilayah kegelapan dan sama-sama mengalami penolakan dan sama-sama mengalami kesusahan. Disitulah kita mencicipi penderitaan yang Kristus alami. Amin. Nah, saudara perhatikan, Tuhan mau memakai kita, tapi kenapa Tuhan memberikan semacam permohonan? Siapakah yang akan aku utus? Dan Yesaya adalah orang yang luar biasa. Dia tidak berkata, sebentar ya, saya doa dulu. Saya dulu paling tidak suka dengar orang berkata, saya gumulkan dulu ya. Karena saya sudah tahu jawabannya pasti tidak. Pakai bahasa rohani, saya doakan dulu. Itu semua omong kosong, tidak mungkin dia doakan. Karena dari tampangnya kita sudah tahu, tidak mungkin dia ikut. Tidak mau jujur dia. Nanti setelah harinya gimana? Ya saya sih pengen, tapi anak saya harus les dan saya harus ngantar dia. Wah, alasannya panjangnya luar biasa. Sekarang kasih contoh. Suaminya mendadak pulang kasih tahu ke istrinya. Mi, kabar sukacita. Perusahaan baru mengumumkan saya terpilih pergi ke Hong Kong 2 minggu, dikasih 2 free tiket, hotel, makan, semua ditanggung, dikasih uang saku. Mi, ikut enggak? Jawabannya apa? Jujur. Masih pikirkan anak les? Segala perkara dapat kutanggung diam-diam yang memberikan kekuatan kepadaku. Nanti Tuhan buka jalan. Mi, anak les gimana? Gampang, saya telepon guru minta tunda. Gampang, saya titip teman untuk antar.
Kalau sudah belanja, pergi jalan-jalan, dia sudah bayangkan ke Hong Kong, langsung semua kesulitan hilang mendadak. Tapi kalau sudah misi, semua penyakit, sakit penyakit, semua alasan keluar semua. Inilah manusia. Saya lihat orang bermisi, ini lucu-lucu, saudara. Siapakah yang akan aku utus? Yesaya langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Kalau kita, siapakah yang akan aku utus? Ini aku Tuhan, utuslah mereka. Luar biasa. Dia saja, dia lebih fasih, dia, gitu kan? Selalu begitu ya. Aku nggak bisa, dia aja. Musa Tuhan panggil, nggak bisa, Harun aja. Barang siapa yang nunjuk orang, Tuhan pakai dua-duanya. Nah, mau lari kemana lu? Harun, Tuhan pakai. Harun juga gua pakai. Mau tunjuk siapa lagi? Tidak ada lagi saudara yang lain. Akhirnya dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Nah perhatikan Musa waktu Tuhan panggil dia memakai aku tidak petah lidah. Sungguhkah dia tidak bisa ngomong? Saudara baca seluruh kalimat Musa diam tulisannya. Tidak pernah muncul kalimat. Berkatalah Musa, Tuhan menyertai kalian. Tidak ada itu. Semua lancar, fasih kali dia. Tidak ada orang Israel berkata, interupsi, tolong ulangi, kurang jelas. Lambat kali lu ngomong. Tidak ada kalimat itu. Semua kalimat langsung satu kali bicara, langsung didengar. Berarti sangat-sangat fasih, betul nggak? Kalau orang sudah tidak mau, maka alasan keluar sangat banyak. Dan Tuhan berkata, siapa yang ciptakan lidah? Kalau Tuhan sudah kasih lidah, Tuhan yang akan memberikan lidah kita firman. Maka kita taat saja, karena kita penyambung lidah Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita mata, nanti Tuhan akan membukakan mata kita lebih jelas lagi waktu kita sudah melangkah dengan iman. Kalau Tuhan kasih telinga, Tuhan akan membuka telinga kita untuk kita peka menangkap kalimat apa yang saya harus katakan kepada orang yang saya akan injili. Dan kita dikasih hati menerima perasaan dan kita akan menerima perasaan dari hati Tuhan. Waktu kita pergi, kita tahu Tuhan mau saya ke sini, bukan ke sana. Kepekaan itu Tuhan kasih waktu kita sudah taat dan melangkah. Banyak orang kalau bermisi tanya detail, biasanya tidak jadi. Pak, kita berangkat jam berapa kira-kira, siang atau malam, ada transit atau tidak. Daftar saja belum, tanyanya kayak interogasi, kayak kita terdakwa. Kita lakukan dosa apa, didata sama dia. Transitnya di mana, berapa jam, nanti sampai ke sana kita naik apa, ada naik motor tidak, oh tidak, itu berapa jauh, tinggal di rumah penduduk, boleh minta foto rumah penduduknya, lalu foto orangnya, tamunya, anaknya berapa, WC, foto WC-nya, itu sangat penting, itu krusial bagi saya, difotoin semua, setelah semua difotoin, gimana ibu? Ya saya doakan lagi ya, akhirnya tidak jadi gitu ya, itulah manusia. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, saudara perhatikan, di dalam dunia yang disebut manusia, itulah yang paling kurang ajar, dan yang paling kurang ajar di kalangan manusia, itulah hamba-hambanya. Itulah hamba Tuhan. Saya kasih contoh. Tuhan waktu memanggil Yunus, cerita di dalam seluruh kitab Yunus, ini sindiran besar kepada manusia yang namanya Yunus, yang adalah nabi. Tuhan panggil Yunus. Yunus kabur, saudara. Dia tidak mau. Maka diam seluruh cerita Nabi Yunus, Yunus bisa mempunyai konsep Tuhanku pencipta langit dan pencipta laut, pencipta daratan. Tuhanku, Tuhan atas seluruh alam semesta. Logikanya, doktrinnya semua luar biasa. Dan iman dia luar biasa, teorinya luar biasa. Doktrin Allahnya A. Tetapi kau pakai doktrin Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhanmu menguasai semua. Kenapa kau tidak taat kepada Tuhan? Maka lihatlah di dalam cerita Nabi Yunus. Diwakili oleh dunia langit. Di dalam penciptaan selalu memakai 3 formula ini. Langit, lalu air, lalu darat.
Langit, berkuasalah atas burung-burung di udara. Air, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Lalu yang darat, berkuasalah atas semua binatang yang ada di darat. Kamu harus menaklukkan dunia langit, dunia air, dan dunia darat. Kenapa kalimat ini terus muncul? Karena inilah tempat wadah untuk nanti manusia memunculkan semua ilah di muka bumi. Dari yang langit ada burung. Manusia ilahkan burung elang. Dari langit ada bulan, dewa bulan. Langit ada matahari, dewa bintang, dewa angin, dewa petir, dewa awan. Itu semua dunia langit, keluarlah dewa-dewa. Dunia darat, keluarlah dewa. Ada dewa kambing lah, dewa kucing lah, dewa lembu lah. Lalu air, dewa ikan lah, dewa buaya yang bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Lalu ada dewa katak. Semua produksi ilah dari 3 wilayah. Dan bukan hanya langit sendiri, darat sendiri, air sendiri. Tapi manusia kombinasikan. Nanti binatangnya binatang darat, tapi bersayap. Keluarlah ada satu jenis lagi, nanti yang moncongnya ada belalai gajah, tapi bersayap. Saudara bisa temukan di Kalimantan itu. Itu dianggap dewa. Wah, dianggap semacam penguasa yang luar biasa. Nanti komposisi lagi, binatang darat, badan dan kepalanya manusia, Scorpion King. Kurang rame, ditambah lagi nanti kakinya yang model apa, badan model apa, kepala model apa, lalu dicampur dengan yang air, badan bersisik. Kau harus menguasai semua, waktu jatuh manusia dikuasai oleh 3 wilayah. Nah sekarang di dalam kitab Yunus, Tuhan memakai 3 wilayah untuk mempermalukan manusia yang katanya hamba Tuhan. Dunia langit diwakili oleh angin timur, Tuhan perintahkan angin timur. Atas penentuan Tuhan, datanglah angin timur. Angin timur, angin yang ribut itu tidak ribut sama Tuhan. Heran. Langsung dia taat. Kuai-kuai dia, langsung jalan. Tuhan perintahkan, langsung jalan dia. Wah, langsung muncullah ombak. Dia tidak berkata, Tuhan belum musim ombak hari ini. Tunggu musim ombak saja. Tidak ada dia nego-nego sama Tuhan. Dunia langit sekarang sudah taat. Tuhan pakai dunia air. Ikan besar, silakan. Tugasmu, telan Yunus. Dia bisa pakai alasan, Tuhan, boleh kirim foto Yunus? Malu-maluin kalau saya telan nakoda. Aduh, sudah gede begini salah kenal orang pula gitu kan. Tuhan, kirim dong foto Yunus. Saya mau lihat dulu, nanti cocok gak wajahnya. Jangan-jangan nanti nakoda kepleset jatuh, gua telan malu-maluin suruh muntahkan lagi. Tuhan, laut kan luas Tuhan. Boleh share lognya? Saya ke kiri ternyata kapalnya di kanan, malu-maluin. Heran ya, taat dia. Waktu dia taat, kok bisa ada di dekat perahu? Berarti di dalam ketaatan itulah Tuhan akan memimpin langkah selanjutnya. Amin. Coba bayangkan ya, ikan minta detail. Tuhan, ke kapal ya, boleh tahu ukuran kapal Tuhan? Yang di dalam berapa orang? Yunus pakai baju apa Tuhan? Lalu tingginya berapa? Di sana mereka makan apa sih Tuhan? Saya tiba di sana masih jam berapa? 10.30 atau 10.10. Kalau saya datang telat sudah megap, sudah mati dia. Saya datang kecepatan, kelamaan gua tunggu, gitu kan? Tuhan kasih detail waktunya. Tuhan tempelin dia nanti ya. Heran, dia taat, jalan dia. Dan dia harus sudah tiba di bawah kapal itu. Kalau dia telat 10 menit, Yunus sudah ngambang. Sudah ke kebaktian perkabungan dia. Dia harus standby di situ, dan begitu Yunus terjatuh dan dilempar ke situ, dan dia harus langsung menelannya. Angin taat, air, ikan besar taat. Dunia darat ada 3 macam. Dunia binatang, tumbuhan, lalu manusia. Sekarang dunia tumbuhan yang tidak ada otak. Tuhan perintahkan pohon jarak tumbuh. Pohon jarak berkata, Tuhan, di dalam ilmu biologi mesti biji dulu. Habis ditanam mesti siram dulu. Sebelum tumbuh, tunas dulu. Harus menunggu matahari terbit dulu. Lalu tunggu 1 daun, 2 daun, 3 daun, ranting-ranting, baru jadi tinggi. Betul nggak? Tumbuh. Jangan Tuhan. Ini melanggar hukum alam. Begitu disuruh tumbuh, tumbuh dia. Heran.
tak punya otak tapi tumbuh dia. Dan tumbuhnya ajaib. Coba kalau dia tumbuhnya pas di atasnya, di bawahnya si Yunus lagi duduk atau berdiri. Yunus, apa nih? Ada tonjol-tonjol di pantat gitu ya. Heran, dia tumbuhnya mesti dekat sama Yunus dan dia tidak minta koordinat. Nanti salah tumbuh gimana? Tumbuhnya di desa lain. Dia taat, tumbuhan taat, sekarang tumbuhan sudah tinggi, lalu menjadi payung untuk si Yunus. Tuhan perintahkan dunia binatang, ulat yang kecil. Ulat kecil bisa alasan, Tuhan, logikanya bandingkan daun sama lambung dong Tuhan. Suruh gua sendiri habisi, aduh ladang sudah menguning, pekerja sedikit, cuma gua satu. Ompong nih, suruh gigit-gigit semua sampai botak semua, mana sanggup. Lambungku kekecilan, mana gua sanggup. Tapi heran, ulat yang kecil taat, langsung geret-geret. Langit, angin taat, air, ikan besar taat, lalu daratan, tumbuhan taat, lalu binatang ulat itu taat, waktu Yunus manusia lari. Inilah fakta sampai hari ini. Manusia lebih cilaka daripada alam. Tuhan kalau bangkitkan keturunan Abraham melalui batu terlalu gampang. Tapi kenapa Tuhan tunggu kita dari baby lahir dulu, lalu SD dulu, SMP dulu, SMA, lalu melawan Tuhan, tidak mau ke gereja, sampai bertobat, lalu masuk ke gereja, lalu ditawarkan melalui gereja. Kita akan bermisi. Siapa yang mau daftar? Sunyi senyap. WA gereja tidak ada yang masuk. Lalu sampai sudah dekat, hamba Tuhan telepon, ayo ibu bisa ikut. Saya sih tahu, tapi saya doakan dulu. Ini kalimat ini kalimat yang mau larikan diri, saya doakan dulu. Kalau dengar kalimat itu saya berkata, kau langsung daftar, yang doa serahkan ke saya. Langsung dia diam. Lu gak bisa lari lu ya. Semua pokok doa kasih saya doain kamu gak usah doa. Kalau kau doa, pasti jawabannya pasti tidak. Karena dari mimiknya kita sudah tahu orang ini akan melarikan diri. Nah sekarang kita kembali ya. Siapakah yang Tuhan akan panggil? Itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kalau saudara di gereja masih ada misi dan masih ada tawaran, ayo terlibat. Bukan gereja butuh kalian, tapi Tuhan uji kalian melalui gereja. Ayo, siapa yang mau daftar? Ngapain tunggu kita? Tuhan bisa langsung bangkitkan 10 pengkhotbah besar, 10 pelayan besar dalam waktu singkat, semua bisa. Tapi kenapa Tuhan kasih tawaran ke kita? Karena Tuhan mau menguji kita. Kita anak atau kita hamba. Saya anak, biar orang lain saja. Ini aku, itu ada mbak. Aku di rumah, biar mbak yang kerja. Kita harus mempunyai jiwa, saya anak, saya juga hamba. Amin. Amin. Jadi siapakah yang akan kuutus? Saya jawab, ini aku, utuslah aku. Bagus tidak? Bagus tidak? Itu ujian pertama lulus. Ujian kedua yang sangat susah. Oke, Yesaya, kau sudah jawab ya? Oke, sekarang ku kasih tahu medan pelayanannya. Kau akan pergi ke bangsa yang punya kuping tidak dengar. Waduh, punya mata tidak lihat. Ngapain gua ke sana? Betul nggak? Kuping ada, nggak dengar. Mata ada, tidak melihat. Kau akan diutus ke tempat seperti itu dan pemberitaan firman tidak akan ada yang terima. Pergi tidak? Saudara-saudara, kita akan bermisi. Siapkan semua ya, latihan khotbah ya. Setelah kalian latihan khotbah, ketahuilah. Setelah khotbah, satu pun tidak akan yang terima Yesus. Saudara persiapkan khotbah sampai lemes. Lalu mau berangkat, lalu tanya hamba Tuhan, Pak benar gak sih lokasinya? Masa kita capek-capek persiapan, sudah 3 bulan kita latihan khotbah, sudah di depan cermin, sampai cerminnya sudah butek. Kita khotbah masih belum sempurna, sampai ke sana Bapak bilang tidak ada yang dengarkan khotbah kita. Dia punya telinga tapi nggak dengar, punya mata nggak melihat. Pak benar gak sih Pak? Ayo jujur, siapa yang mau ikut misi ke tempat seperti itu? Pasti tidak ada yang mau. Dan Yesaya dikasih tahu medannya sulit seperti itu, Yesaya tetap pergi. Ini dia lulus. Jadi menguji orang di dalam dunia misi, pertama dia harus terima calling dari Tuhan untuk dia pergi. Kedua, Tuhan uji
medannya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Coba misalnya ya, hamba Tuhan di sini mengumumkan, saudara sekalian doa baik-baik ya, Juni nanti kita akan bermisi di New York. Siapa yang mau daftar? Wah, langsung semua. Pak, tanggal berapa Pak? Biar saya kosongkan jadwal. Karena New York, saudara. Dia tidak tahu di situ bawa pipis. Joroknya minta ampun di basement di kereta api. Pesingnya ampun-ampun. Lebih bersih toilet kita daripada kereta api di bawah tanah itu. Dia tidak tahu di situ joroknya minta ampun. Pokoknya kata New York. Dulu di Batam, ada satu anak muda berkata ke saya, Pak, doakan kami ya Pak, kami dari Batam mau mission trip. Kemana? Ke Singapura. Saya ketawa sampai hampir mati. Saudara. Saya gembala sidang di kota Batam 2 kali, dan saya tahu kota Batam seperti apa. Misi-misi Singapura datang ke kota Batam, ke Batu Haji, ke Tanjung Piayu, ke Tanjung Uban, lalu masuk ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang jauh-jauh, lalu kasih sumbangan, beri tanah untuk panti asuhan, bangun-bangun gereja. Itu benar, dari Singapura bermisi di Batam. Sekarang Batam bermisi ke Singapura. Singapura di mana ada desa? Kasih tahu saya. Dan saya tanya dia, kalian bermisi kemana? Oh, kami kunjungi gereja Focal Group. Focal Group dibilang bermisi. Wah, luar biasa. Dalam hati saya, ini tidak ngerti yang namanya misi. Misi berarti kita pergi menyampaikan berita firman dan kita pergi siap untuk menderita. Nah, Tuhan mengutus si Yunus untuk pergi ke tempat yang dia tidak suka. Disitulah ladang misi yang sesungguhnya. Seringkali tempat yang kita suka justru itu bukan dari Tuhan. Yang kita tidak suka, disitulah Tuhan akan bekerja luar biasa. Saudara kalau lihat semua tempat-tempat yang dikunjungi di dalam misi, di dalam kitab Kisah Rasul, adakah tempat yang disukai? Paulus sudah berkata, aku mau tinggalkan Korintus. Tuhan bilang, tidak boleh. Banyak umatku di tempat ini. Akhirnya dia stay di situ 1,5 tahun, maka muncullah jemaat Korintus, dan muncullah sampai ada 4 tulisan kepada Korintus, 4 surat. Dan yang jadi kitab suci, yang masuk kanon cuma 2. Paulus menulis 4 surat kitab surat Korintus. Korintus sangat penting, tapi Paulus tidak mau. Tuhan suruh stay di situ. Paulus ke Efesus ditolak, kemana-mana ditolak, di Filipi ditolak. Tapi begitu sampai ke Filipi, itulah kota pertama di Eropa yang dimenangkan bagi Kristus. Maka sekarang kalau ada misi, saudara ditawar, ayo ikut. Bukan gereja butuh saudara, tapi saudara sedang diuji. Biar kita semua berkata, ini aku, utuslah aku. Medannya gimana? Tidak usah peduli. Medan mau enak, mau tidak enak, tidak usah peduli. Pokoknya kalau saya diutus, Tuhan pasti kasih kekuatan dan saya akan bertumbuh di dalam ladang misi. Waktu saya tidak panjang, saya sudah lewat 6 menit, sudah ada tanda di situ, saudara ya. Kami hamba Tuhan paling stres kalau khotbah pendek, saudara ya. Karena dunia misi, dunia yang sangat luas dan tema dalam kitab suci ini tema yang sangat dalam. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 5, GRII mengadakan konvensi Injil internasional. Saudara yang belum daftar masih ada kesempatan, pesertanya sudah kira-kira 3.500 dari semua sinode-sinode besar Indonesia sudah mengutus utusannya, dan dari luar negeri, dari Tiongkok, mereka akan susah payah untuk datang karena mungkin mereka diincar oleh komunis dan setelah keluar mungkin nggak bisa pulang lagi atau pulang langsung dipenjarakan. Mereka akan datang dari Hong Kong, dari Singapura, dari Australia, dari Jerman, dari Eropa. Mereka yang sudah daftar nanti semua akan datang dan 3.500 kira-kira yang sudah daftar dan sekarang masih buka pendaftaran karena acara akan mulai tanggal 1 dengan semua pembicara yang sudah disiapkan. Nanti saya akan khotbah di renungan di hari keduanya. Lalu sisanya ada sesi-sesi yang sangat banyak sekali. Saudara bisa ikut, disitulah saudara bisa melihat pekerjaan Tuhan di desa A, desa B, provinsi A, provinsi B. Karena perwakilan-perwakilan dari semua provinsi ada sudah daftar dan mereka ada yang sudah mempersiapkan diri, ada yang sudah harus berangkat karena ada yang harus naik kapal laut dan mereka kapal lautnya sangat jauh.
Ada yang naik kereta api, ada yang naik bus, ada yang naik pesawat terbang, mesti transit sini, transit sana. Yang ada di Eropa, mesti terbang jauhnya luar biasa. Tanggal 1 sampai tanggal 5, Konvensi Injil Nasional, saudara bisa ikut, di situ saudara akan terima semua firman dari pagi sampai malam, dan itu semua sesi tentang misi semua. Amin. Bisa ikut-ikut ya. Jangan berkata, Pak Aiter, saya doakan dulu. Nah, bagian doa serahkan saya, saudara daftar saja. Kalau saudara tidak ikut, saudara akan menyesal. Karena acara pasti akan selesai, akan berlanjut. Setelah itu mungkin tidak pernah ada kin lagi, karena Pak Tong sudah umur 85, dan kalau kin diadakan lagi, dia sekarang sudah umur berapa? Tidak mungkin. Karena kali pertama 2013 itu kin. Ini kali kedua 2025, 12 tahun kemudian. Kalau tunggu 12 tahun kemudian, Pak Tong sudah bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga. Maka ini kesempatan ya, jangan tunda. Nah nanti di KU yang ketiga saya akan bahas tentang when-nya. Jadi kemarin Sabtu saya bahas why dan how. Lalu KU 1 saya bahas where, KU 2 saya bahas who, KU yang ketiga saya bahas when.